sepak bola Indonesia terpuruk gegara buta sejarah Israel dan Palestina. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, malam hari ini Indonesia mendapat kabar buruk, yakni dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah ajang Piala Dunia U20 yang seharusnya berlangsung di Indonesia. Indonesia dicoret karena ada sejumlah pihak yang menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia. Yang patut disayangkan, alasan penolakan adalah karena ada timnas Israel dan Israel dianggap menjajah Palestina. Please, bapak-bapak, politisi, pihak-pihak yang menolak timnas Israel, boya belajar sejarah dulu. Presiden kita, Presiden Soekarno mengingatkan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Nah, saya sampaikan sedikit fakta sejarah bahwa ketika Israel menjadi negara tahun 1948 itu karena PBB yang memberikan resolusi 181. 33 negara setuju pembagian tanah Israel yang dulunya adalah bekas kerajaan Israel yang dibagi dua menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Israel menjadi negara. Kenapa Palestina tidak menjadi negara? Karena setelah Israel menjadi negara, 5 negara Arab memerangi Israel. Suriah, Lebanon, Yordania, Mesir, dan Irak. Lalu jatah tanah Palestina yang seharusnya menjadi negara Palestina diambil oleh Gaza, diambil oleh Mesir. Yordania mengambil tepi barat dan Yerusalem timur. Alhasil Palestina nggak dapat apa-apa. Tetapi mengapa orang Indonesia menuduh Israel yang menjajah Palestina? Tolong lihat sejarah. Tolong pelajari fakta sejarah. Sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Gak pernah ada datanya. Jadi turut berduka cita untuk sepak bola Indonesia yang terpuruk gara-gara salah belajar sejarah. Semoga ini menjadi pelajaran penting buat kita di Indonesia. Mari belajar sejarah dan hapus kebencian anti-Israel dari benak kita. Kita lahir gak bisa milih jadi orang apa loh. Mari kita saling mengasihi. Salam damai dari Fakta Israel. Saudara, yang menarik, situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia mencantumkan kata negara Palestina dalam rangka kerjasama antara Kedutaan Besar Indonesia di Yordania dan negara Palestina. Dalam situs resmi itu diakui pula bahwa Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina pada tanggal 15 November 1988. Bahkan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan negara Palestina sejak tahun 1989. Artinya, pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri terkait negara Palestina berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan juga calon Presiden Ganjar Pranowo serta Gubernur Bali Iwayan Koster. Seorang Yahudi menyebut Gubernur Bali Iwayan Koster sebagai ekstremis karena menolak 11 anak Israel bermain sepak bola. Sementara turis asal Indonesia meski tanpa hubungan diplomatik bisa masuk ke Yerusalem, ibu kota Israel. Mimpi indah timnas U20 Indonesia terhempas karena ketidakkonsistenan Indonesia menyikapi soal Palestina. Palestina yang sudah menjadi negara disebut belum merdeka. Konyol bukan? Salam damai dari Fakta Israel.